Bagaimana sensasi menjadi pangeran tampan dan kaya? Bisa jadi inilah yang akhir-akhir ini dirasakan artis Rizky Nazar. Ya, memerankan tokoh baru sebagai Pangeran Aksa dalam sinetron terbaru SCTV yang berjudul Prince Charming, Rizky Nazar seolah terseret dalam dunia baru yang unik penuh dengan tradisi adat keraton Jawa yang sama sekali asing, sekaligus intrik dan konflik panas. Kabarnya tidak mudah bagi Rizky yang sama sekali asing dengan adat budaya Jawa yang konon banyak aturan untuk menjalankan perannya sebagai pangeran dari Jawa yang berada di tengah konflik modern. Jangan kebelakuan lo! Lo pikir lo cocok tidak jangan ada potongan lo! Lihat tadi, Prabu akan kembali ke istana! Tunggu tanggal mainnya! Dimas gak suka sama sikap papa dan mama ke Keisha. Keisha tuh gak salah apa-apa, Keisha gak tahu apa-apa. Jadi tolong berhenti. Berhenti lewat. Banyak sih, kayak konflik keluarga dalam kerajaan terutama. Dalam kerajaan, terus juga jadi kayak sebenarnya ada kultur-kultur Jawa juga banyak banget, soalnya ini tentang kerajaan di daerah Jawa juga, terus dicampur dengan konflik-konflik masalah-masalah modern gitu. Ratunya juga kayak pakai kebaya terus sama kondian terus kan kepalanya, terus juga ada baju-baju pengawalnya, baju-baju abdi itu pembantu ya abdi dalam tuh pembantu, baju kaos-kostum semua kayak masih tradisional gitu dalam kerajaan. Kalau menurut gue sih ini benar-benar cerita yang mudah banget dimengerti sama masyarakat, apalagi semua orang kan nggak ada ceritanya orang terlahir tuh jadi jahat, nggak. Semua orang pasti baik gitu, cuman mungkin karena ada ambisi atau ada hal-hal yang mungkin mereka inginkan jadinya jadi seperti itu gitu. Pangeran Aksa itu sudah kembali dari London, jadi pertunangan kamu sama Pangeran Aksa akan segera dilaksanakan. Uniknya, peran memainkan karakter seorang pangeran dengan adat Jawa bagi Rizky Nazar rupanya tak sesulit memerankan dua karakter sekaligus. Pasalnya, demi sinetron Prince Charming, Rizky harus memainkan dua peran antara Pangeran Aksa dengan Sicario. Dua kutub kepribadian yang berbeda ini kabarnya sempat membuat Rizky Nazar kewalahan setiap kali menjalani syuting. Tapi beruntung, chemistry romantis cinta segitiga antara Rizky Nazar dengan Mikha Tambayong dan Eza Gionino kabarnya membuat Rizky jadi lebih mudah mengatasi kesulitan dan menyisakan tanya, mungkinkah benar-benar ada chemistry cinta yang bersemi antara Rizky Nazar dengan Mikha Tambayong di balik syuting Prince Charming berikut ini? Sulit sih pasti, kayak gue juga baru pertama kali sih jadi meranin dua karakter gini dalam satu sinetron. Buat ya dapetin chemistry ke dalam karakter aja, kayak gue sama Aksa, chemistry-nya ke Kliwon yang dimainin sama Ridwan tuh kayak gimana, apalagi itunya sih yang kita suain. Perannya sebagai Dimas, namanya Dimas itu jadi ceritanya tuh Dimas tuh penyelamatnya Keisha. Keisha tuh diperanin sama Mikha Tambayong. Gue baru pertama kali ini sama Mikha baru satu frame, cuman kalau yang lain-lain sih udah pernah lah sebelumnya. Jadi kita asik-asik aja, apalagi di sini kita benar-benar kayak family ya gitu. Kita benar-benar bikin kayak family konsep gitu. Jadi kalau misalnya ada satu adegan kita bisa obrolin bareng gitu. Jadi nggak yang kayak canggung satu sama lain gitu. Oke pemirsa, jangan lupa saksikan sinetron terbaru kita Prince Charming, tayang mulai hari Kamis besok jam 16.30 di SCTV ya. Jauh dari pesona Prince Charming, lokasi syuting sinetron Pink Angel juga diwarnai kisah jatuh bangun mempertahankan cinta dari cerita asmara para pemainnya. Salah satunya artis Michelle Joan yang belakangan dikabarkan kewalahan mengatur jadwal syuting stripping dan urusan asmaranya dengan Chris Lawrence sang kekasih di tengah kesibukan jelang wisuda. Tak ayal demi menjaga keharmonisan cintanya dengan Chris, Michelle pun kerap mencuri-curi jeda waktu syuting untuk bisa meluangkan waktu kencan bersama sang kekasih. Sidangnya udah, tapi aku masih ada utang kelas 2. Baru abis selesai kelas itu baru aku bisa wisuda. Sekarang masih bisa sempetin ketemu juga, kan aku syutingnya di daerah Cibubur juga, dia tinggal juga daerah sini. Jadi misalkan lagi nggak di take lama, aku bisa ketemuan dulu, jalan nonton dulu, masih bisa pacaran lah, colong-colong dikit.
Setali 3 uang dengan Michelle Joan, Feby Rastanti juga tengah dikejar sempitnya waktu dan tenaga karena harus membagi waktu antara syuting stripping, kuliah, dan kesibukan show bersama girl band Blink. Tapi kali ini rupanya Feby harus menyelipkan jadwal ekstra khusus di luar syuting, kuliah, dan jadwal show menyanyinya. Pasalnya, tak banyak yang tahu, usai lama menjomblo pasca putus dari Derby Romero, rupanya diam-diam Feby menjalin cinta dengan kekasih baru bernama Anderu Beauty, yang tak lain dan tak bukan adalah keponakan artis Olla Ramlan. Tak heran jika kini jadwal kesibukan Feby semakin padat hingga harus ekstra membagi waktu antara kuliah, syuting, karir menyanyi, dan waktu untuk bersama sang kekasih. Tak jarang Feby sampai kesulitan untuk menjalani istirahat hingga membuat sang ibunda berinisiatif menyuapi Feby makan di tengah break syuting seperti berikut ini. Mama, pokoknya mama tuh nggak pernah. Aku sih yang selalu tahu diri, maksudnya aku yang selalu tahu diri akan tanggung jawab aku. Jadi kalau misalnya aku mau belajar, aku nggak pernah kayak Kak disuruh belajar. Ya aku kalau misalnya aku pengen UTS, aku pengen ujian, aku pengen ada tugas, ya aku bakalan belajar, tahu diri. Mbak, kalau misalnya 24 sehari lebih dari 24 jam bisa, aku pengen deh. nggak usah tidur deh. Emang agak sedikit mepet gitu sih, karena kayak kuliah juga, habis syuting karena sampai pagi, habis itu besok paginya kuliah, belum UTS, belum tugas, habis itu Sabtu Minggunya harus keluar kota. Emang bener-bener hektik banget sih sekarang ini. Cuma alhamdulillah, maksudnya bisa-bisa aja kok dijalanin. Dia tahu ini prioritas aku, maksudnya ini kerjaan aku, punya komitmen, jadi kayak saling menyesuaikan aja sih. Dengan dia mengerti sibuk kayak aku, nggak bisa diajak jalan-jalan, nggak bisa malam mingguan dan lain-lain, itu udah salah satu bentuk support yang menurutku udah bagus banget. Sesaat lagi, Was-Was akan kembali mengutas kabar artis Tukul yang dikabarkan telah menikah lagi pasca 2 bulan sang almarhumah istri pertama meninggal dunia. Ada apa dengan Tukul? Seperti apa pula kebahagiaan Raffi Ahmad sebagai ayah akan lucunya aksi Rafathar? Tonton terus Was-Was, jangan kemana-mana.